صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhir bil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim aksi menuju Polres Ciamis menyerahkan diri karena sudah mengakibatkan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan. Ini umat Islam Kabupaten Ciamis kompak menuju Polres Ciamis untuk meminta ditahan sebagai pengganti Imam Besar agar supaya Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab dibebaskan. Kami siap menggantinya. Samburan dari berbagai elemen komunitas masyarakat, jamaah, hadirin, santri, mahasiswa yang ada di Kabupaten Ciamis. Allahu Akbar. Mantap. Allahu Akbar, semangat. Pantang pulang sebelum urusan menang. Allahu Akbar. Masih ada di belakang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhir bil zalimin. Mudah-mudahan HP tidak aktif karena hujannya sangat deras. Santai. Hati-hati. Wah, mobil itu ini bisa ada kesempatan. Para pemuda-pemuda Islam, para santri, para mahasiswa siap membela Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab yang ditahan karena dituding membuat kerumunan. Padahal pasalnya pasal apa? Tidak ada pidananya, juga bahkan sudah membayar denda tapi dipaksakan. Dan juga kami menuntut agar pembunuhan sadis terhadap 6 syuhada para laskar diusut tuntas dengan adil dan jelas. Semoga keadilan masih ada di bumi pertiwi Republik Indonesia tercinta. Amin.
imam besar kita yang selalu didolimi oleh rejim saat ini, betul? Imam besar kita yang selalu didolimi oleh rejim saat ini, betul? Sudah bukan rahasia lagi. Mungkin Bapak Polisi sudah tahu. Kalau Bapak Polisi punya hati nurani, pasti rasa sakit kita kalah dunia kami disakiti, betul? Bapak Polisi dari Polres Ciamis, saya datang ke sini untuk menyampaikan sikap dan menuntut keadilan. Kalau kami masyarakat Ciamis, kami para santri yang ada di Kabupaten Ciamis, masyarakat juga hadir. Kami hadir pada saat penyambutan imam besar datang dari imam besar dijadikan pasal hukum saat ini. Maka saya bertanggung jawab siap untuk dihukum menggantikan imam besar kita. Menggantikan imam besar. Sekarang juga masuk. Sekarang juga masuk. Beberapa hari kebelakang saya sudah bersilaturahmi dengan Bapak Kapolres Ciamis dan saya memberikan pesan supaya disampaikan kepada Polri, supaya disampaikan kepada pimpinannya yang di atas keberatan tentang kezaliman yang tidak adil, kelakuan hukum yang tidak adil kepada imam besar kita. Betul. Disampaikan ya kalau tidak. Yang pasti tatkala saya bersilaturahmi, Bapak Kapolres menjawab, sekarang juga bapak-bapak pulang dari tempat ini akan langsung disampaikan kepada pihak kepolisian yang ada di atas. Saudara, saya tidak tahu itu yang sebenarnya. Mungkin Bapak Polisi yang di sini menyampaikan pesan kita. Mungkin pesan kita sudah disampaikan. Mungkin pimpinannya yang di atas goblok. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama, insya Allah kita sampai jam 4.30 karena kita juga sekarang belum berakhir daripada COVID-19. Mudah-mudahan Allah sesegera mungkin untuk mengangkat COVID-19 ini dari negeri kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sebagaimana kita cermati bahwa di tengah krisis kesehatan yang terjadi di negeri ini dan akhirnya menimbulkan krisis-krisis yang lain. Yang kedua, ada krisis ekonomi. Dan itu ditandai dengan semakin menurunnya daya jual beli masyarakat. Dan yang ketiga adalah krisis moral. Kenapa krisis moral? Di tengah bangsa ini diterpa dengan krisis kesehatan, maka kita menyaksikan bagaimana ada dua pejabat yang tertangkap tangan KPK OTT.
Yang pertama adalah Menteri KKP yang terlibat korupsi ekspor benur atau bibit udang. Dan itu perlu diselesaikan agar tidak mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul? Betul. Yang kedua adalah krisis bantuan sosial dari Menteri Sosial sebanyak 17 miliar per paket 10.000. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan itu adalah krisis moral. Bantuan masyarakat disunat 10.000 seluruh Indonesia. Dan ini adalah sangat menyentuh hati masyarakat. Betul? Betul. Yang ketiga adalah sekarang kita dihenyakan dengan 6 santri yang dibunuh. Dan kita menuntut yang pertama, pemerintah harus segera membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Setuju? Setuju. Kenapa? Karena kita meyakini satu adagium bahwa perdamaian hanya akan terjadi karena keadilan. Satu kali lagi, perdamaian hanya akan terjadi karena keadilan. Allahu Akbar. Kita juga mendengar bagaimana ceramah dari Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau mengutip satu ayat, wa in tahkumu bainan nasi fahkumu bil adli. Seandainya engkau menghukumi manusia, maka menghukumlah secara adil. Jikalau keadilan ditegakkan, maka kedamaian akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi jika keadilan tidak ditegakkan, maka kata beliau, naudzubillahi min dzalik, kedamaian tidak akan hadir dan negara ini menuju pada satu titik yang sangat nadir. Naudzubillahi min dzalik. Itu kata Profesor Dr. Mahfud MD ketika beliau khutbah pada saat itu. Mudah-mudahan kata-kata Profesor Dr. Mahfud MD ini didengar oleh Menko Polhukam kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, tadi kita mendengar satu video yang nyebar dari Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa keadilan harus ditegakkan, kata beliau. Jika ada masyarakat yang tidak setuju, maka bisa mengadu ke Komnas HAM. Bisa dilihat video-video yang diviralkan. Jika masyarakat tidak setuju dengan proses peradilan hukum, maka kita boleh mengajukan ke Komnas HAM. Kita melihat dengan kasat mata dan terang benderang bahwa pembunuhan santri yang mengawal ulama adalah dilihat secara ada ketidakadilan hukum, ada problematika yang tidak jelas terang benderang, ada satu proses eksekusi yang tidak melalui proses hukum. Betul? Mudah-mudahan Komnas HAM segera menyibak tabir ini, agar tabir gelap ini tidak menjadi provokasi di tengah-tengah masyarakat. Betul? Agar keadilan hukum tegak setegak-tegaknya. Betul? Dan yang terakhir, rasa cinta yang hadir di sini terhadap imam besar Habib Muhammad Habib Rizik bin Hussein Syihab. Kita melihat bagaimana beliau diborgol dengan rompi oranye. Betul apa betul? Kayak kita menyaksikan saudara Joko Chandra yang korupsinya 12 triliun hanya dituntut 2 tahun penjara. Betul apa betul? 12 triliun, saudara-saudara, hanya 2 tahun penjara. Tetapi seorang ulama, pernahkah Habib Rizik korupsi? Tidak. Pernahkah kalian merusak karena hasutan Habib Rizik? Tidak. Pernahkah Habib Rizik membuat disintegrasi bangsa? Tidak. Pernahkah Habib Rizik korupsi APBD? Tidak. Jadi satu kali lagi hadir di sini
Kalaupun ancaman COVID-19 masih ada, tapi insya Allah aman. Amin. Kalaupun kita kehujanan, rasa cinta inilah yang membuat hadir kita di tengah-tengah ini. Satu saja yang kita minta, keadilan, 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 keadilan. Dan yang terakhir dari saya, satu kali lagi, jikalau keadilan di tengah umat manusia tidak didapatkan, mari kita berdoa kepada Allah di malam-malam kita. Kunut najilah, kita galakan dan dawamkan setiap waktu sholat. Ya Allah, tolonglah para mujahid bangsa. Ya Allah, turunkanlah pertolongan Engkau kepada ulama-ulama kita. Jagalah Habib Rizik, amin. Hancurkanlah kedoliman. Hancurkanlah kedoliman. Berikanlah hidayah para penegak hukum, agar mereka semua bisa berjalan di atas koridor hukum. Seandainya keadilan di tengah umat manusia, kita menuntut, ya Rabb, keadilan-Mu kami tunggu. Allahumma askilid zalimin bid zalimin. Allahumma askilid zalimin bid zalimin. Allahumma askilid zalimin bid zalimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril imam al muslimin. Allahumma ansuril imam al muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa alikil kafarata wal musyrikin wal hasidin wal zalimin wal munafikin wal munafikin wal munafikin. Allahumma parrik jamahum wa sattis samlahum. Allahumma parrik jamahum wa sattis samlahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan selanjutnya, setelah sambutan Bupati Ciamis, kita sepakat untuk menjaga kesehatan kita dan kita akan langsung pulang menuju tempat masing-masing. Camkan, tidak boleh ada rumput yang rusak, satu kali lagi, karena ini akan dijadikan orang lain untuk menghantam kita bahwa kegiatan kita ekstrim dan radikalis. Siap semuanya? Jaga kondisi, jaga keamanan, jaga Ciamis. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat nanti kita pulang, tapi besok kita kembali lagi. Siap? Takbir! Takbir! Masih siap? Masih siap? Kalau gantikan imam besar ke saya siap? Yakin? Takbir! Tetap satu komando, kita dengarkan sambutan dari Bupati Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi. Saya bangga sekali dengan saudara-saudaraku, sekalipun kita dalam jumlah masa yang cukup banyak, namun tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudara semua. Yang kedua, saya atas nama Pak Kapolres beserta jajarannya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya karena beliau masih ada tugas beserta jajaran di Kabupaten Pangandaran. Kemudian yang selanjutnya, mari kita sama-sama jaga keamanan, ketertiban, kondisivitas Ciamis. Saya berharap semua saudara-saudara bisa menahan diri, tidak bertindak anarkis. Kita berdoa mudah-mudahan pemerintah bisa memproses dengan sejujur-jujurnya. Amin.
seadilnya. Kita percayakan kepada pemerintah, mudah-mudahan hal-hal yang berkaitan dengan kita semua, kita berdoa pemerintah bisa berbuat dengan adil, jujur, dan bijaksana. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nah, mari kita pulang bersama-sama dengan tertib dan semoga selamat sampai ke tujuan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Komando, saya ambil alih. Saudara, kita datang ke sini karena sudah dirasakan ketidakadilan, betul? Betul. Kita datang ke sini karena cinta imam besar, betul? Kita datang ke sini karena kita tanggung jawab ikut hadir menyambut kedatangan imam besar ke Jakarta, betul? Dan kita datang ke sini siap untuk menggantikan imam besar ke saya, betul? Takbir! Takbir! Semoga pesan ini bisa sampai ke Polri, bisa sampai ke rejim dolim ini, betul? Dan saya mohon semua yang ada di daerah, yang ada di wilayah, dawamkan salawat wa asgil zalimin di masjid-masjid. Siap? Siap? Dikhususkan salawat ini, semoga rejim dolim ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rejim dolim ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Dan saya punya ijazah dari guru saya untuk melawan makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan bacaan itu sebelum kita pulang, kita bacakan salat wa asgil zalimin bi zalimin 3 kali dan membacakan wa makarullah 7 kali, dan kita akan pulang dengan tertib, ya. Siap. Kalau misalkan suatu hari ke depan imam besar kita tidak segera dibebaskan, ada panggilan kita untuk ke Jakarta, siap tidak? Siap tidak? Yakin? Kalau tidak punya ongkos ke Jakarta, berangkatnya kemana? Berangkat ke sini apa ke Jakarta? Ke sini apa ke Jakarta? Takbir! Catat, saudara. Jadi ingat, kalau misalkan ada apa-apa terjadi kepada imam besar, kita siap turun lagi. Siap? Siap? Ayo kita bersama-sama untuk membacakan salawat wa asgir zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgir bil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina
والله خير الماكرين الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين